Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Para peserta pembelajar, selamat berjumpa kembali dengan saya, Bapak Saifuddin Zuhri, di dalam pendidikan kewarganegaraan. Setelah pada pertemuan sebelumnya kita bahas tentang ideologi, pada pertemuan kali ini kita akan bahas secara khusus tentang apa itu ideologi negara kita, yaitu ideologi Pancasila dan posisi ideologi Pancasila di antara ideologi-ideologi besar di dunia. Nah, sebelum kita menentukan bagaimana posisinya, saya kira yang perlu kita pahami terlebih dahulu adalah bagaimana proses terbentuknya Pancasila hingga menjadi falsafah dan ideologi Republik Indonesia. Kita bisa melihat peta sederhana di sini atau skema yang saya gambarkan di sini, bahwa sebelum Pancasila diresmikan menjadi ideologi negara, resmi menjadi ideologi negara, maka itu bermula dari bagaimana kepribadian bangsa ini yang dipengaruhi oleh kondisi geografis. Kita tahu bahwa negara Indonesia secara geografis adalah negara arsipelago, negara kepulauan, negara yang didominasi oleh tanahnya yang subur, ada kelautan, ada pegunungan. Ini mengakibatkan terbentuknya jenis-jenis budaya, pola-pola kehidupan masyarakat yang berbasis pada alam. Saya kira ada dua jenis kepribadian yang bersumber dari kondisi geografis ini, yaitu Indonesia sebagai negara kepulauan di mana lautan sangat dominan menjadi bagian dari wilayahnya. Inilah kemudian nanti yang melahirkan kultur masyarakat maritim. Kedua adalah masyarakat yang berbasis pada tanah, pada pegunungan, pada persawahan. Inilah nanti yang melahirkan kultur masyarakat agraris. Nah, agraris maritim inilah kemudian yang membentuk kepribadian bangsa. Dalam kehidupan sosial kita tahu bahwa ada tradisi, ada adat istiadat, ada budaya-budaya yang berbasis pada hubungan-hubungan harmoni dengan alam. Di situ ada komunalisme, ada kekeluargaan, ada gotong royong. Ini semua adalah pengaruh dari faktor geografis. Nah, dari budaya kepribadian semacam inilah kemudian membentuk mindset, cara pandang atau disebut dengan pandangan hidup. Dia bagaimana menentukan tentang hidup ini, menilai sesuatu, berperilaku. Itu adalah bersumber dari basic budaya ini. Dan akhirnya menjadi pandangan hidup. Nah, pandangan hidup yang dirumuskan, diformulasikan, kemudian digodok, ya, yang berangkat digali dari bumi pertiwi inilah kemudian menjadi falsafah hidup. Nah, falsafah negara ini kemudian diperkaya dengan ideologi-ideologi dunia karena kita adalah menjadi negara yang sangat terbuka, merujuk pada berbagai nilai yang dianggap memiliki kesamaan, ada nilai-nilai universal, maka diformulasikan dan akhirnya menjadi ideologi bangsa ini. Inilah proses terbentuknya ideologi Pancasila. Jadi kalau kita lihat kronologi ini, jelas bahwa Pancasila adalah sebuah ideologi yang berbasis dari bumi pertiwi. Dia bukan sebuah blueprint cetak biru apalagi kitab suci yang datang dari langit. Dia bukanlah doma yang tidak bisa menjadi diskurs. Proses kelahirannya Pancasila itu melalui proses pergulatan, proses pemikiran, bahkan proses perdebatan antar berbagai pemikir-pemikir pendiri bangsa ini. Dia adalah hasil konstruksi pemikiran mendalam, hasil dari refleksi terhadap kehidupan nyata masyarakat. Ideologi Pancasila adalah sebuah konsep luhur tetapi real dalam kehidupan ini. Dia bukan firman Tuhan. Dia memang bukan insight yang bersifat ilahi, tapi spirit dari kesadaran terhadap ilahi itulah yang menginspirasi nilai-nilai dalam ideologi Pancasila. Jadi ini merupakan proses pembumian, proses pengejawantahan dari nilai-nilai luhur
yang berbasis pada kepercayaan, bersumber dari budaya, kemudian secara sistematik diformulasikan untuk mengatur kehidupan bersama. Jadi ini merupakan sebuah konstruksi sekaligus kreativitas dari anak bangsa ini, bagaimana memiliki pedoman hidup bersama yang mengambil jalan tengah. Dan inilah nanti yang akan mewarnai bagaimana postur, karakter, tampilan dari sila-sila di dalam Pancasila. Nah, secara garis besar, karena Pancasila bersumber dari kronologi semacam itu, maka sebetulnya fungsi filsafat Pancasila itu ada dua. Satu sisi dia menjadi filsafat hidup, ya, menjadi di situ mungkin ada unsur jiwa kebangsaannya, kepribadian, pandangan hidup, pedoman hidup. Tapi di satu sisi Pancasila juga filsafat negara. Dia diformulasikan secara lehal. Dia menjadi pedoman yang bersifat baku dan disepakati oleh bangsa ini menjadi kekuatan ideologis yang resmi di dalam bangsa ini. Itulah kemudian menjadi filsafat negara yang menjadi basic di dalam pengelolaan, bercara pandang dan mengelola negara ini ke depan. Nah, bagaimana sifat Pancasila? Kalau kita lihat secara garis besarnya ada dua. Pancasila itu memiliki sifat satu kesatuan. Mengapa? Karena tadi dari segi prosesnya Pancasila itu adalah hasil galian, hasil ramuan dan rumusan. Maka dia mengakomodasi berbagai nilai yang beragam, diformulasikan menjadi satu. Kedua, Pancasila memiliki sifat keseimbangan. Pancasila kalau kita lihat dengan topik sebelumnya, memang ada kecenderungan mengambil jalan tengah. Dia menjaga keseimbangan-keseimbangan yang bisa memadukan sudut nilai yang bertolak, yang berseberangan. Nah, dia dipadukan, didamaikan di dalam sila-sila ini. Mari kita lihat satu persatu. Majemuk tunggal organik. Jadi sifat Pancasila ini unsur kesatuan pertamanya adalah majemuk tunggal organik. Itu maksudnya bagaimana? Bahwa sila-sila Pancasila itu jumlahnya banyak, ada 5. Tapi dalam implementasinya merupakan satu kesatuan. Jadi menjadi manusia Indonesia seutuhnya adalah ketika sila-sila dalam Pancasila itu secara serentak mewarnai dalam hidupnya. Tidak boleh hanya dicomot satu sila saja atau 2-3 sila saja, tapi merupakan satu kesatuan yang harus menjadi paduan yang harmonis. Ini saya kira bisa dibaca sendiri apa pengertian dari majemuk tunggal organik. Yang kedua, susunan hierarkis piramidal. Ini artinya apa? Bahwa dalam sila-sila Pancasila itu saling meliputi dan menjiwai. Sejak dari sila pertama sampai sila kelima. Sila ketuhanan yang Maha Esa menjadi fundamen moral, menjadi nilai-nilai spiritual, kemudian sampai pada perwujudan keadilan sosial. Dan antar sila ini saling terangkai, saling terkait, saling meliputi, saling menjiwai. Tidak boleh terpisah. Ya, ini deskripsi dari pengertian hierarkis piramidal. Dan ketiga, kesatuan itu terwujud dalam saling mengkualifikasi. Antar sila saling meliputi. Ya. Kalau orang berperilaku dalam musyawarah, maka dia harus diliputi oleh sila-sila yang lain. Kalau dia berketuhanan juga mempunyai implikasi. Dia harus menjaga nilai kemanusiaan, berpersatuan, musyawarah mufakat, dan punya komitmen untuk mewujudkan keadilan sosial. Begitu sebaliknya. Nah, itulah kesatuan dari sila-sila dalam Pancasila. Berikutnya adalah keseimbangan Pancasila. Ini sifat yang kedua, yaitu konsensus nasional. Tadi sudah saya sampaikan. Pancasila merupakan ideologi yang mengambil jalan tengah. Di antara apa? Dalam sejarahnya kita tahu, ada tarik-menarik waktu itu antara kelompok Islam politik yang menginginkan negara ini berdasarkan agama, tapi juga ada kelompok sekuler yang murni menginginkan negara nasionalis sekuler. Nah, padahal kita kembali kepada ingatan tadi bahwa kronologi Pancasila menjadi falsafah negara itu bersumber dari kepribadian bangsa, di mana kepercayaan menjadi bagian dari identitas kita. Maka agama tidak boleh ditinggalkan, tetapi agama di sini dalam pengertian ketika masuk ke ruang publik bernama negara harus berdasarkan pada kebersamaan. Harus berdasarkan kemanusiaan dan persatuan. Tidak boleh egois berdasarkan salah satu paham agama saja. Nah, jadi Pancasila mengambil jalan tengah. Bagaimana agama diakomodasi dalam negara dan bagaimana negara juga
menjadi bagian dari perilaku beragama. Kedua, sistem kemasyarakatan. Kita tahu bahwa dalam ideologi di peta dunia ada komunisme dan liberalisme. Komunisme menindas kebebasan individu, tapi liberalisme terlalu mengagungkan individu. Pancasila mengambil jalan tengah. Bagaimana ekspresi kebebasan individu tetap bisa diekspresikan, tetapi kepentingan bersama harus juga diperhatikan. Maka Pancasila lagi-lagi mengambil jalan tengah. Dan ketiga adalah dalam sistem kenegaraan, bahwa dalam adat tradisi kita tahu, di dalam nilai-nilai masyarakat dalam mengelola hidup bersama, itu ada mekanisme musyawarah mufakat, ya. Ada gotong royong, bagaimana mekanisme pengambilan keputusan, di mana tokoh-tokoh mendapat privilege yang sangat dihormati, dan itu bukan tanpa sebab. Sistem sosial mengharuskan seperti itu. Tetapi di dalam demokrasi, hak individu dihargai. One man, one vote, one value. Nah, Pancasila bagaimana? Mengambil jalan tengah. Musyawarah, mufakat. Pancasila mendamaikan bagaimana ekspresi individu bertemu dengan kepentingan-kepentingan musyawarah mufakat. Lagi-lagi jalan tengah. Nah, kalau kita petakan di sini, maka Pancasila berada di titik tengah antara ideologi sosial komunisme, liberalisme, dan agama. Nah, tantangan ke depan. Saya kira Pancasila menghadapi tantangan yang tidak ringan. Sebagai sebuah ideologi yang bermaksud mensintesakan semua ideologi di dunia ini, maka Pancasila menghadapi terhadap liberalisme apa? Liberalisasi pasar contohnya, dan globalisasi. Saya kira ini tidak ringan. Karena kita tahu bahwa sekarang globalisasi banyak didominasi oleh kapitalisme. Nah, di mana di dalam sistem ekonomi Pancasila berorientasi pada keadilan sosial. Padahal dalam mekanisme pasar sangat menekankan pada kebebasan pasar. Ini tentu memberi ruang yang sangat lebar dan nanti menyebabkan adanya monopoli. Nah, ini tentu problem di dalam kehidupan bernegara. Kedua, agama. Nah, agama ini juga sama. Agama ini bersumber dari doktrin-doktrin agama. Padahal kita tahu bahwa negara kita tidak menganut satu dua agama. Kita ada banyak agama di sini yang dianut oleh warganya. Oleh sebab itu, maka agama yang dimaksud diakomodasi dalam kehidupan bernegara ini adalah mengandung nilai-nilai kemanusiaan dan persatuan. Jadi, tapi kita tahu bahwa akhir-akhir ini ekspresi beragama oleh fanatisme kelompok tertentu menjadi problem dalam kehidupan berbangsa. Dan terakhir adalah komunisme, trauma masa lalu, G30S, PKI, kemudian potensi laten, tentu menjadi potensi bahaya yang harus tetap diwaspadai. Saya kira mengapa bangsa ini cukup trauma, ya karena sejarah pernah terjadi. Saya kira tidak ada salahnya untuk mewaspadai ini. Demikian tadi paparan tentang ideologi Pancasila dan bagaimana posisinya di antara ideologi-ideologi besar di dunia. Saya berharap kita kembangkan dan kita perdalam ideologi Pancasila di dalam pembelajaran ini. Semoga bisa menambah wawasan dan memperdalam tentang ideologi kita bersama ini. Demikian, selamat belajar dan sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang. Saya Bapak Saifin Zuri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.